semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Umami dengan NIM 219. Perkenalkan nama saya Raisa Fadia dengan NIM 234. Perkenalkan nama saya Melani Kumalawati dengan NIM 25. Perkenalkan saya Nur Alia Muhdila Kurniawati dengan NIM 244. Perkenalkan nama saya Naiza Nada Ariningrum dengan NIM 160. Perkenalan Ibu Kantin Ibu Oja. Perkenalkan nama saya Mendan Junaidi milik pengawas kos kantin. Perkenalkan, nama saya Syamil dengan NIM 192. Kantin ya pasti banyak nih percakapan. Misalnya si Neza beli ayam sama nasi, terus nanti temen-temennya main beli apakah ayam bakar atau apa segala macam. Nah, biar lebih gampang, ini ada aplikasi namanya itu My Business. Raisa bilang kalau misalnya kita tuh mau jelasin tentang pencatatan lewat aplikasi My Business. Nah, jadi pencatatan itu penting diantaranya tuh buat ngetahuin juga penjualan harian. Jadi bapak ibu tuh bisa tahu penjualan hari ini naik atau lagi turun. Terus juga mengetahui keuntungan usaha juga, jadi tahu lagi untung atau lagi rugi. Terus juga bisa memantau perkembangan seperti tadi, ternyata perkembangannya lagi naik atau lagi turun nih usaha sama membantu pengambilan keputusan usaha. Nah, jadi kalau misalnya lagi terjadi sesuatu pada pencatatan ini kita bisa mengambil keputusan. Lalu untuk aplikasi yang kita gunakan ini namanya My Business, yang dimana aplikasi ini dapat digunakan oleh pelaku UMKM dan bisa di-download melalui Play Store juga itu Bapak Ibu. Terus fitur utamanya itu diantaranya ada pencatatan transaksi penjualan, terus ada pengolahan daftar produk, laporan penjualan, dan juga ada monitoring perkembangan usaha. Mungkin kalau buat tutorialnya sebenarnya mudah aja sih Bapak Ibu. Ini kita kasih contoh ya, sama aja di HP juga tampilannya akan sama aja. Kayak nomor telepon atau enggak Google. Mungkin nomor telepon, contoh pakai nomor telepon aku aja ya. Udah kita isi nomor telepon itu biasanya langsung ada di WhatsApp. Kita buka ke aplikasi WhatsApp. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, ada kodenya. Kita masukin nih 41 2100. Jadi tampilan yang ada di sini tuh diantaranya tuh ada penjualan, ada uang terima sama uang bayar, terus juga ada penjualannya, sama ada pembeliannya. Terus lalu juga ada kita bisa kelola transaksi juga di sini di kolom ini. Terus ada kelola pihak, inventaris. Buat step pertama ini kan ada tulisan inventaris. Inventaris itu gunanya untuk kita mencatat kita punya barang apa aja. Contoh, semisal di sini jual ayam, tapi kan akan dicatat nih, oh barangnya ada ayam, kita tulis nih namanya ayam. Gitu. Nah, untuk kategorinya Bisa ditambah itu, tambah kategori terus makanan. makanan, simpan. Nah, ini tuh ada dua juga, ada produk dan juga layanan. Karena ini kantin, pastinya kita menjual produk 5 potong misalnya. Ya udah. Satuannya itu spesies. Kita tambah. Nah, di sini ada dicatat harga belinya berapa. Misal ibu beli ayam di pasar harganya untuk satu potong kecil itu 10.000 semisal ya Bu. Iya. Nah, misalnya harga jual satu ayam itu 13.000. Itu ini berarti udah jelas ya, nama barangnya ayam, kategorinya makanan, stok awal berapa, satuannya pieces. Misalnya ibu mau jual minuman juga ada per karton ya, per iya itu ada. Ini udah diterangin juga harga-harganya, simpan. Oke. Lanjut, misalnya ada apa lagi? Contoh kedua tuh misalnya ada teh pucuk ya. Ini sebenarnya disesuaikan lagi sama kita menjual barang apa. Stok awalnya misalnya ada 15,
harga belinya satunya 5.000, dijual satunya 3.000. Nah, lanjut di sini tuh kita tambahin ke pihak. Contoh misalnya customer kedua ya, karena tadi dia udah customer 1, customer 2. Lanjut kita ke transaksi. Di sini ada tanda plus. Lalu karena tadi ada transaksi penjualan, pasti kita akan pindah penjualan. Kita ambil tadi customer pertama dulu. Misalnya dia membeli tambah barang, dia membeli yang pucuk, jumlahnya 1, harganya 7.000, iklan item. Lalu misalnya dia juga membeli ayam, cek lagi apakah sudah sesuai iklan item, seperti itu. Nah, di sini juga sebenarnya bisa dikasih opsi penjualannya itu cash atau ada wallet, ada juga bank. Nanti kan disesuaikan kayak Bapak tadi di bank kan. Tapi kita ambil contoh yang cash aja. Karena cash pasti kan uang langsung diterima ya Pak Bu. Nah, kita pencet jumlah diterima karena uangnya langsung ke kita. Kita pencet simpan. Ini customer 1. Buka lagi contoh customer yang kedua. Nih, misalnya dia beli apa sih? Kayak dia beli ayam. Ayamnya 3 nih, dia banyak belinya. Simpan. Lalu kita pencet lagi buat diterima. Sebenarnya di sini bisa ditambah catatan nih kalau misalnya mau lebih detail, misalnya nama pembelinya siapa, misalnya nama pembelinya Rais, bisa ditulis nih di sini Rais gitu, simpan. Nah, kelihatan kan Bapak Ibu perbedaannya, di sini ada tulisan juga Rais, terus kalau misalnya kita pencet itu juga ada detailnya dia beli apa sih gitu, dan menggunakan metode apa seperti itu. Oke, selain itu juga kita bisa lihat laporan keuangannya juga di bagian lihat laporan. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan laporan laba rugi. Nah, nanti itu langsung otomatis terlihat di Bapak Ibu nih laba kita tuh berapa. Dan di sini terlihat laba kita tuh 14.000. Ini Bapak Ibu bisa langsung lihat penjualan hari ini tuh harganya itu 59.000. Lalu selain itu juga kita bisa lihat arus kasnya juga nih Bu, Bapak Ibu, misalkan kayak bentuknya tuh grafik ya. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih, jadi perkembangan bisnis Bapak Ibu tuh lagi naik atau lagi turun atau lagi gimana. Selanjutnya juga mungkin ini kurang kelihatan karena kan kita Ya. tadi baru nyatet di tanggal hari ini kan, di tanggal-tanggal sebelumnya belum ada. Ini biasanya tuh arus kasnya per 7 hari terakhir atau seminggu kayak gitu. Kalau misalnya kita nyatetnya rutin dan juga memang telaten, pasti lebih kelihatan lagi grafiknya seperti apa. Mungkin dari kita sebagai demonstrator cukup sekian. Lanjut mungkin dari survei itu Bapak atau Ibu mungkin ada survei mengenai pembelajaran hari ini, mengenai sedikit tentang my business dari Bapak. Ya, makasih ya ini atas informasinya ini yang mungkin ya kalau coba-coba nanti kita pelajari ya, ada lagi gitu, ada kan di itu ya di Google gitu. Iya. Coba gitu. Mungkin cukup sekian dari evaluasi dari Iya. demonstrasi dari kita Iya, juga iya. Bapak Ibu. Terima kasih atas Sama-sama ya. meluangkan waktunya Nggak di apa-apa, bulan puasa siang-siang kayak gini Iya, nggak kita apa-apa, resapin ngabuburit. dikit. Ya udah, mungkin mohon maaf ya Bapak Iya. Ibu apabila kita juga ada salah kata nih dalam Iya. penyampaiannya. Terima kasih banyak ya Bapak Iya, Ibu. sama-sama. Terima Iya. kasih.